Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Dirut PT Karabah Hidayah Pak Arif, Masya Allah. Ada Pak Direktur juga Pak Fajar, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Tanujaya sebagai GM. Saya mohon izin Pak Dirut, saya kayaknya ke bawah aja deh. Gak ada istrinya. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, di tempat yang insya Allah membawa kebaikan bagi kita semua. Yang pertama, mestilah kita bersyukur kepada Allah. Itu yang paling mesti kita utamakan, syukur. Orang itu mesti bersyukur. Yang mana yang lebih penting, bersyukur atau bersabar? Yang intinya itu adalah kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit yang bisa bersyukur. Karena yang namanya pemenang itu kan sedikit ya. Tadi yang menang door prize semuanya atau sebagian? Namanya pemenang tuh sedikit ya kan? Gak mungkin juara golf semuanya ikut juara semua. Enggak. Mungkin dapat souvenir iya. Jadi yang dapat kotakan mungkin iya semua. Tapi gak semua dapat door prize, ada sebagian saja. Sama dengan bersyukur, hanya yang menang aja yang bisa bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur. Nah pertanyaannya ulang lagi, yang mana yang lebih penting, sabar atau syukur? Tapi tidak mungkin orang bisa bersyukur kalau tidak bersabar. Tidak bisa orang bersyukur kalau tidak bersabar. Orang syukur itu apa sih? Orang syukur itu adalah orang yang bersabar atas yang sedikit. Bagaimana caranya mensyukuri gaji di bawah UMR? Ya udah sabarin aja. Di sini mah di atas rata-rata. Bisa. Mau nambah rezekinya? Mau nambah lagi bonusnya? Ada resepnya, nanti udah kasih tahu. Jadi syukur tidak akan mungkin bisa kita raih kalau tidak bersabar. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang mampu bersabar atas yang sedikit. Coba. Jadi dia sabar atas yang sedikit. Alhamdulillah dapat segini, alhamdulillah segini, alhamdulillah THR-nya cair, mendekati Idul Adha baru cair. Jadi THR hari raya kan hari raya juga Idul Adha. Ya, jadi bersabar atas yang sedikit, bersabar atas yang sulit, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Mau tambah rezeki? Mau. Syawal meningkat artinya, menanjak artinya. Apa yang bisa dilakukan? Manakah setiap manusia yang lahir kata Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia dapat tempat duduk. Jangan. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satu binatang melata pun, binatang melata nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak sekolah, itu Allah sudah kasih rezeki baginya. Yang penting mau bergerak, itu rezeki yang standar. Mau naik rezekinya? Mau bertambah rezekinya? Kata Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Ya Ustaz, ada kiai, ada ulama
sunnahnya adalah bertahan, bukan berselfie. Jadi yang ada dalilnya itu bertanya, bukan berfoto. Kalau ada Ustaz Abdul Somad datang ke sini, yang Ustaz itu. Kalau saya mah selebgram. Masuk 1,7 M. TikTok 3,7 M. YouTube 600.000 subscriber. Kata bini gue, siapa nih following yang kok baru? Ketemu di golf. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ketemu di golf pada saat pengajian. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak diberi kecuali sesuai dengan usahanya. Sesuai dengan usaha. Ada yang usaha sekolah tinggi, insya Allah karirnya juga bagus. Ada yang berusaha tidak sekolah tapi usahanya lebih lagi. Karena saya tidak punya pendidikan tinggi, saya harus lebih berusaha lagi. Usaha tergantung usaha. Kalau usaha ini tidak melibatkan Tuhan juga tetap berhasil usaha itu. Tidak melibatkan Tuhan, tapi namanya sombong. Orang yang usaha tanpa doa kesombongan. Mau naik lagi rezekinya? Cara kedua biar dapat ilmu, biar ilmunya banyak, wa qalbin aqul, hati yang terbuka, hati yang paham. Jemaah, ilmu itu tergantung yang menyampaikan atau tergantung yang menerima. Saya ini di Islam itu indah, setiap pagi Islam itu indah 1,5 jam. Kadang temanya tentang sholat, ada jamaah catatannya 1 lembar. Ada jamaah catatannya 1 halaman, ada yang catatannya cuma 1 baris, ada yang cuma dapat kesimpulannya doang. Ada jamaah nonton yang didapat cuma 1. Kayaknya Ustaz Sam gemukan deh. Ya enggak? Ya. Jadi tergantung saya atau tergantung jamaahnya? Tergantung yang menyampaikan atau tergantung yang disampaikan? Tergantung penerimanya. Subhanallah, walaupun besar juga daripada peran pembawanya. Tapi yang paling penting adalah studentnya, adalah yang menerimanya, pelajarnya. Sama di sekolah, gurunya sama, tapi kok beda-beda pahamnya anak-anak. Tapi kok beda-beda, ada yang pintar, ada yang paham, ada yang tidak. Maka kata Ibnu Abbas, kalau mau berilmu, maka hati dibuka. Kita punya segelas, 1 gelas kosong. Bagaimana caranya diisi air? Maka dibuka dulu penutup gelas tersebut. Kalau tidak pernah dibuka daripada penutup gelas itu, maka bagaimana caranya air bisa masuk ke dalamnya? Subhanallah, jamaah. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, kalau mau dapat ilmu, 1, rajin bertanya. Yang kedua, dengan terbuka, paham, ya, mau memahami. Yang ketiga, wakaf bil badul, harus ada biayanya, harus ada effortnya, harus ada biayanya. Jamaah, ada orang selalu berdoa begini, kalau sholat duha. Kan sholat duha itu katanya memperlancar rezeki, betul? Kan ada doanya itu, in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, ya Allah kalau rezekiku di langit maka turunkan. In kana ba'idan faqarribhu, kalau rezekiku masih jauh dekatkan. In kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau di bumi keluarkan ya Allah. Ada guru saya tidak mau baca doa itu. Ditanya, wahai guru Pak Kiai, kenapa Pak Kiai tidak mau baca doa itu? Kata beliau, saya itu tidak pernah mau baca doa itu. Kenapa? Nanti cepat mati. Kenapa dia cepat mati? Lah orang rezekinya masih jauh dan minta dekat-dekat. Orang kan hidup sesuai dengan berapa jatah rezekinya. Kalau udah habis jatah rezekinya berarti cabut nyawanya. Selesai juga tuasnya di dunia. Meninggal. Kata syekhku, kata guruku, saya tidak pernah mau baca doa itu karena saya takut cepat mati. Kalau udah komplit, kalau udah selesai itu rezeki kita, matilah kita. Tapi kalau masih ada rezekinya tidak akan mati dia. Tidak akan mati dia. Maka kata beliau, saya tidak mau. Jadi doanya pada saat duha ya sesuai sama ajaran Nabi aja, istighfar aja banyak-banyak. Istighfar, subhanallah. Maka jangan minta dilancarkan rezeki, tapi mintalah ditambahkan rezeki. Jadi kalau misalnya hidup di dunia, jatahnya hidupnya 70 tahun, jatahnya 70 miliar, atau jatahnya 7 triliun. Selama hidup di dunia 70 tahun, jatahnya. Ya Allah jangan ganggu gugat itu yang 7 triliun, tambahkan rezekiku. Jadi minta tambahan rezeki. Kan selalu doa atau minta diberkahkan rezekinya. Allahumma barik lana bima wa qina
makan dong. Allahumma barik lana fima. Ya kok pakai yang pede. Pilih aja walaupun salah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa apa itu? Kata siapa? Coba dengerin artinya. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami, fima razaqtana, atas apa yang kau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ada nggak di situ nasi kotak di sini? Ada nggak di situ nasi kebuli atau nasi uduk? Ada nggak dalam doa itu nasi? Terus kenapa dibilang doa makan? Itu doa keberkahan rezeki. Oh Ustaz, karena makanan kan rezeki, jadi kita berdoa itu sebelum makan. Betul. Tapi ada ulama setiap pengajian beliau baca doa itu. Syekh, silakan baca doanya. Udah selesai semua kiai yang lain berdoa, beliau disuruh Syekh baca doanya. Langsung beliau baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semua jamaahnya tertawa dan doa makan. Kata Syekh tersebut, lah ini bukan doa makan, ini keberkahan rezeki. Kenapa saya baca doa ini? Karena kalau nasi saja dianggap rezeki, apalagi ilmu. Apalagi ilmu. Jadi bermajelis ilmu juga itu baca doa itu. Berkahilah rezeki kami, karena rezeki ilmu jauh lebih berharga dibandingkan rezeki nasi. Jauh lebih berharga. Nasi kalau dimakan terus habis, ilmu dipakai terus bertambah. Karena saya tidak mungkin bisa bicara kalau tidak saya belajar dulu. Tidak mungkin saya bisa mengajar kalau saya tidak belajar. Maka ilmu saya bertambah, semakin saya bagi, semakin saya share, maka semakin bertambah ilmu tersebut. Jamaah, mau nambah rezekinya? Maka caranya adalah surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat 7. Bukan doa itu, gak usah dicatat. Bukan ayatnya dibaca ulang, tapi dipahami, ditadaburi ayat tersebut. Ya, ditadaburi. Apa kata Allah? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, maka aku yang tambahkan. Pertanyaannya, bersyukur kepada siapa? Allah. Bersyukur kepada siapa? Allah. Emang ayatnya bunyinya gitu? Ayatnya bilangnya la in syakartum, kalau kau bersyukur titik bla 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 la azidannakum, aku yang nambahin. Allah nggak bilang kalau kau bersyukur pada aku nambahin. Enggak. Allah bilang kalau kau bersyukur, aku yang nambahin. Bersyukur kepada siapa? Termasuk bersyukur kepada manusia. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang gede banget suaranya terus salah? Sampai ya salah lagi. Pede aja, pede. Pede aja. Kan gak ada hubungannya kok. Jamaah. Jadi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak tahu bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Pandai-pandailah kita berterima kasih. Kalau dalam struktur perusahaan, pandai-pandai berterima kasih kepada atasan. Atasan pandai-pandailah berterima kasih kepada bawahan. Karena siapa lagi? Karyawan, insan semua yang hadir, pandai-pandailah berterima kasih kepada karena nggak mungkin kita yang ngasih bonus ke sini ya. Kalau kita cukup makasih ya Pak, makasih ya Pak, makasih ya Bu. Tapi kalau yang di situ nggak mungkin cuma makasih ya Dek. Harus makasih ya. La in syakartum lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Pandai-pandai termasuk kepada orang tua.
orang tua. Berterima kasihlah kita kepada orang tua. Ada nggak yang ingat waktu nendang perut ibunya waktu masih dalam kandungan? Ada nggak yang ingat pada saat? Ada yang masih ingat nggak pada saat dia merobek perut ibunya karena dia harus keluar dari situ? Ya, ada yang ingat. Ada nggak yang ingat waktu dia, mohon maaf, menggigit puting ibunya? Ada nggak? Nggak ada yang ingat itu. Kita menyakiti ibu kita. Ada nggak yang ingat? Cuma susah itulah, pengajian itu tergantung muridnya bukan. Ada nggak yang ingat pada saat dia mungkin memukul ibunya, pada saat disuapin malah nampar ibunya? Ada yang seperti itu, tapi kita nggak ingat, subhanallah. Dan Allah katakan itu dalam Al-Quran, ya. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Allah ingatkan kita, ibumu mengandungmu dengan susah payah, dilahirkan dengan susah payah. Kenapa diingetin? Padahal kita nggak bakal ingat. Kenapa? Supaya kita pandai berterima kasih kepada ibu. Kalau engkau pada ibumu saja tidak bisa berterima kasih, bagaimana mungkin kau bisa berterima kasih kepada Allah yang tidak kau lihat caranya mengatur rezeki? Kan kita nggak pernah tahu gimana caranya Allah mengatur rezeki. Kita nggak pernah lihat Allah ngasih kita bonus, nggak pernah lihat. Gak pernah lihat cara Allah ngasih kita rezeki, cara Allah ngatur hidup kita, gak pernah. Maka kita pandai-pandai dulu berterima kasih kepada sesama manusia, kepada rekan kerja, kepada yang mendukung pekerjaan kita, kepada orang-orang yang telah memberikan pekerjaan kepada kita. Pandai-pandailah kita berterima kasih. Jamaah, ada bapak-bapak pulang ke istrinya, tiba-tiba pas pulang ada masakan di meja makan, subhanallah. Lalu dia puji-puji masakan tersebut. Aduh, enak banget, terima kasih banget, enak banget masakannya, subhanallah. Apa yang terjadi kata istrinya? Tumben kau. Saya baru dengar dari ceramah. Katanya kalau pandai bersyukur Allah akan tambahkan istri. Bukan, Allah tambahkan kenikmatan, Allah tambahkan cinta dalam rumah tangga kita, Allah tambahkan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Ini buruk sangka aja. Allah tambahkan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Kata istrinya, bukan itu masalahnya. 25 tahun kita menikah, tidak pernah kau puji masakanku. Baru hari ini kau puji masakan ini. Kata suami, kan saya baru belajar, baru hijrah. Kata istrinya, bukan itu masalahnya. Ini masakan kiriman tetangga. Jadi dia mau mengamalkan, kan ada ilmu harus diamalkan. Ditambahkan orang yang pandai berterima kasih. Misalnya ibu nih, kan waktu lebaran ngirim hampers gitu ya misalnya, atau ngirim masakan. Ke tetanggaan ngirim, kata tetanggaan, wih masya Allah, terima kasih banyak. Ke tetangganya juga ngirim, apaan tuh bu? Oh saya juga bikin sih di rumah. Kira-kira tahun depan masih mau ngasih gak ke tetanggaan? Masih, terima kasih. Tapi gak mau lagi. Orang responnya kayak gitu, gak tahu berterima kasih, gak tahu bersyukur, maka tidak akan ditambahkan rezekinya. Yang keempat, ini rezeki yang paling tinggi. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya ini anak kampung Bu, siapa yang sangka saya udah di TV ceramah itu 8 tahun. Dari 2015. Saya masuk TV itu karena Ustadz Maulana berangkat haji. Saya waktu itu pemain cadangan. 2015 Pak Dirut, Ustadz Maulana berangkat haji. Nelponlah orang Trans TV, Syam, karena saya memang outsourcing di Trans TV waktu itu. Saya outsourcing bikin tema
bikin tema buat Islam itu indah. Dari tahun 2013 saya bikin tema Ustaz untuk Islam itu indah. Bikin tema, dibayar satu tema 100.000. Saya bikinlah 300 tema. Lumayan kuliah sambil outsourcing gitu ya. 300 tema. Ternyata yang diterima cuma 2. Akhirnya 2015 Ustaz Maulana berangkat haji, ditelepon Ustaz Maulana, Ustaz ada nggak Ustaz yang bisa gantiin Ustaz sementara atau buat ngisi-ngisi durasi? Kata Ustaz Maulana, ada tuh yang pernah bikin tema tuh bisa ngaji dia, hafal Quran itu. Diteleponlah saya sama produser, Sam bisa mau tampil nggak di TV buat ngaji 1-2 ayat? Oke, santri ini bos, jangan 1-2 ayat, 1-2 juz juga gua ajar. Masuk TV. Akhirnya tampillah saya 2015. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Selesai masuk TV 10 detik. Daripada kau tidak pernah. Iklan di TV itu mahal. 10 detik itu berharga. Besoknya kata produsernya, Ustaz, Islam bisa nggak sama terjemahannya? Wah, masuk TV lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang kau dustakan? Nambah tuh 20 detik masuk TV. Besoknya kata produsernya, bisa nggak kamu jelasin ayatnya? Wah, saya ini bukan jurusan tafsir. Saya ngapal Quran dari kecil, dari SD udah ngapal Quran. Selesai hafal tuh kelas 3 SMP udah 30 juz ngapal Quran. Jadi kalau ngimamin tuh biasa. Saya pernah imam di Masjid Kubah Mas. Ini di Masjid Kubah Mas saya 2014 itu ngimamin. Mau 10.000 jamaah mau berapapun nggak peduli, saya kan nggak kelihatan. Jadi kalau ceramah bos. Kalau ngimami mau siapa mau di belakang tidak peduli, orang saya hafal gitu ya, nggak peduli juga kita ngimami mau siapa di belakang, tidak peduli kita, cuma luruskan dan rapatkan saf, itu pun nggak mau lihat mukanya kasih. Siapa tahu pas dilihat mukanya, wah Pak Kiai itu. Padahal sebenarnya harusnya dipandang juga wajahnya itu. Kalau kita jadi imam itu harus pengertian kita. Jadi kalau pada saat meluruskan dan rapatkan saf, pandang juga wajahnya orang tuh. Supaya jadi imam pengertian, siapa tahu ada wajah-wajah asam urat, wajah-wajah obesitas, jangan terlalu panjang bacaannya. Ada orang tua gitu yang kan dia tuh ada sepuh, jangan panjang bacanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang di belakang di ayat berapa? Masalahnya ya, jadi imam itu harus pengertian. Begitu pula imam rumah tangga, gitu juga harus pengertian. Subhanallah. Imam itu pengertian. Kalau tempat-tempat transit, kayak mampir di pada saat mudik gitu ya di rest area, imamnya jangan terlalu panjang. Orang semua tuh orang mau perjalanan semua. Gitu. Makanya syariat aja membolehkan kita menggabungkan 2 sholat kalau kita dalam perjalanan. Duhur asar bisa dijamak. Kalau jamak artinya menggabungkan 4 duhur, 4 asar. Kalau jamak kosor artinya meringkas. Jadi 2 duhur, 2 asar. Yang mana yang bisa diringkas? Sholat yang 4 rakaat yang bisa diringkas. Duhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya juga jadi 2 rakaat, subuh bisa jadi 1 rakaat, maghrib 1,5. Bisa. Jadi yang bisa cuma yang 4 rakaat. Itu. Jadi berjamaah juga pengertian dari imam. Subhanallah. Akhirnya saya diminta untuk jelasin ayatnya. Gak bisa saya bilang gak bisa. Tapi mereka maksain. Udahlah jelasin aja. Nanti dikasih ini referensinya segala macam. Nanya-nanya juga saya. Subhanallah. Tampillah saya di TV dengan gaya kakunya, sekaku-kaku mungkin. Subhanallah. Akhirnya tidak lama Ustaz Maulana pulang dari haji. Pemain inti pulang, pemain cadangan. Kami ini kan cuma Mariano Diaz dan Benzema pulang, jadi harus keluar Mariano. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Kata Ustaz Maulana, udahlah temenin aja saya ceramah sini.
rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya tidak mengatakan diri saya bertakwa, tidak. Saya baik sangka kayaknya orang tua saya, doa orang tua saya. Yang jelas Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita menjaga Allah. Jemaah, dari suara. Ayo sini. Apa? Siapa tuh? Bagus di sini karyawan. Jujur semuanya. Jadi kalau mau rezekinya standar ya sudah, jadi manusia aja, manusia biasa, udah manusia. Tapi kalau mau naik rezekinya, usahanya ditambah. Mau dapat bonus, pandai-pandai bersyukur, berterima kasih. Mau dijamin rezekinya, bertakwalah kepada Allah. Datangi Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Ini setengah mati dia cari rezeki, tapi dia lupa kepada yang maha memberi rezeki. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai ibni Adam, anak cucu Adam, jangan kau khawatirkan rezekimu besok sebagaimana aku tidak pernah mempertanyakan amalmu besok. Gak usah kau mempertanyakan rezekimu besok sebagaimana aku juga tidak pernah mempertanyakan atas amalmu besok. Kita ini bertanggung jawab pada saat kita hidup aja. Kalau besok udah gak hidup ya gak usah beramal. Makanya selama masih hidup perbaiki amal. Jemaah. Jam berapa ini? Apa tema kita hari ini? Belum masuk ceramah saya. Mari kita raih kebersamaan di hari kemenangan. Baiklah, karena sudah jam 12, saya mulai ceramahnya. Saya itu baru bahasa basi. Jamaah, siapakah yang menang? Mari kita harap teman-teman. Siapa yang menang? Subhanallah. Contoh kita nih sekolah, misalnya satu alumni kita ya, misalnya satu alumni kita sama-sama alumni Harvard lah. Harvard University. Oh nggak mau Harvard, ya udah Al Azhar Kairo Mesir. Ya udah alumni Al Azhar Kairo Mesir. Ya sama-sama alumni kita kan, sama-sama alumni. Pas wisuda, selamat ya, selamat, selamat ya, selamat, masya Allah, selamat sama-sama temannya. Tiba-tiba ada orang datang, weh, wisuda, ikutan foto wisuda. Tapi dia bukan alumni situ. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Ada orang nggak puasa, nggak terawih. Tiba-tiba, minal aidin ya. Minal aidin dari mana? Ikutan juga dia minal aidin dari mana? Tapi kita harus selalu bersangka sama orang ya. Tidak bisa kita. Salah satu sifat yang dicintai Allah itu tawadhu. Yang dicintai Allah itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Kata Imam Hasan Al-Basri, lawannya sombong adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Salah satu sikapnya orang yang rendah hati, setiap dia keluar dari rumahnya, dia tidak pernah memandang orang lain kecuali orang lain itu dia anggap lebih baik daripada dirinya. Itu orang yang rendah hati. Orang rendah hati, setiap melihat orang lain, semua yang dia lihat, dia menganggap orang itu lebih baik daripada dirinya. Lihat orang yang lebih tua, jangan katakan, alah aki-aki. Lihat orang yang lebih tua, katakan nih orang lebih tua daripada saya. Berarti umurnya lebih banyak daripada saya. Berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya karena duluan dia sholat daripada saya. Oke, lihat orang yang lebih tua. Lihat orang yang lebih muda, jangan tahu apa bocil. Tapi kalau lihat yang lebih muda sebaliknya, katakan nih orang umurnya lebih sedikit daripada saya, hidupnya lebih singkat daripada saya. Maksudnya dia baru lahir dibandingkan saya. Berarti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya. Karena saya lebih duluan berdosa dibandingkan dia. Berarti dia lebih mulia daripada saya. Itu cara mandang orang lain. Lihat teman kita yang belum mau puasa, subhanallah, jam 11 siang ngajakin buka puasa. Orang-orang yang tidak tidak punya uzur, excuse untuk membatalkan puasa karena sakit atau karena apapun itu, dia tidak punya alasan untuk membatalkan puasa, tapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, satu hari saja dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa alasan
alasan kesehatan, alasan yang syar'i, maka meskipun dia ganti 1 tahun penuh tidak akan pernah bisa ganti 1 hari. Kalau itu teman, pernyataan aja pernyataan. Buat diri sendiri. Jadi tidak akan pernah sama nilainya, nggak akan pernah sama nilainya. Dan nggak usah juga berangan-angan. Insya Allah saya tahun depan. Pokoknya pada saat engkau mendapatkan hidayah, pada saat itu juga berubah. Gak usah, insya Allah saya pulang umroh, saya udah akan berjilbab. Gak usah berjilbab, kamu laki-laki. Jadi gak usah nunggu momen baru mau. Kalau udah dapat ada perasaan, ya Allah kayaknya ini saya salah, kayaknya saya dosa, udah perbaiki diri, udah perbaiki langsung. Gak ada dalam Islam resolusi tahun 2020, gak ada resolusi. Kapan engkau tersadar, pada saat itu engkau perbaiki diri. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus, kecuali yang beriman beramal soleh langsung tersadar dia. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jamaah. Kata Al-Quran, siapakah mereka yang menang? Kata Al-Quran menyangkut bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka yang menang adalah walitukmilul iddah, yang menyempurnakan bilangan puasa. Sempurnakan. Di sini ada yang puasa 29, ada yang puasa 30 kemarin ya. Ada yang lebaran hari Jumat? Ada ya? Ada yang lebaran Sabtu? Ada yang tidak puasa lebaran? Berbicara takbiran, kenapa orang takbiran itu di Syawal bukan di Ramadan? Kapan orang takbiran sih? Syawal kan? Pada saat malam 1 Syawal itu kan udah mulai takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa di Ramadannya tidak? Justru keluar Ramadan baru takbiran. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa Allah Maha Besarnya pada saat keluar Ramadan? Karena kita disadarkan banyak orang membesarkan Allah di Ramadan, tapi pada saat keluar Ramadan Allah tidak besar lagi. Waktu di Ramadan Allah Maha Besar. Wah, azan langsung, subhanallah. Terawih yang sunnah, wah berbondong-bondong ke masjid yang sunnah. Iktikaf yang sunnah, wah berbondong-bondong ke masjid. Tapi pada saat masuk Syawal setelah Lebaran, balik lagi malesnya. Allah jadi kecil, lebih besar pekerjaannya daripada Allah, lebih besar keluarganya daripada Allah. Waktu Ramadan lebih besar Allah daripada keluarganya. Dia tinggalkan keluarganya untuk iktikaf. Dia tinggalkan semuanya untuk ke masjid, bahkan sholat sunnah. Subhanallah. Maka jangan sampai menjadi orang yang membesarkan Allah hanya di bulan Ramadan. Orang yang mendapat hari kemenangan adalah keluar Ramadan, Allah tetap Maha Besar. Jamaah. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Terakhir, karena sudah habis jamaah ini. Kata Nabi, siapa yang mau langsung masuk surga? Siapa yang meninggal dunia dan terhindar dari 3 hal, maka dia masuk surga. 1, bari'um minal kibr, jauh-jauh dari kesombongan. Hari itu dibahas. Jadi jangan pernah anggap diri lebih baik daripada orang lain. Lihat teman yang belum mau sholat, belum mau beribadah, jangan katakan, apa kau nggak sholat? Saya ini sholat, saya udah hijrah dong. Jangan. Katakan dia tidak sholat sekarang, tapi belum tentu dia tidak sholat sampai dia mati. Saya sholat hari ini, tapi belum tentu saya sholat sampai saya mati. Tidak ada yang tahu hidup seseorang. Maka jangan pernah nyinyir kepada orang lain. Jangan merasa diri lebih baik. Yang kedua, bari'um minal bulul, harus menjauhkan diri dari penyakit hati, iri dengki. Jemaah, boy, kalau obet ya. Ada orang foto-foto di Mekah, diupload, ada yang pamer banget sih, ria, ibadah kok dipamer. Ada yang bilang begitu. Antara dia yang pamer atau kau yang iri? Antara dia yang pamer atau kau yang iri dengki. Subhanallah. Jadi jangan kita ada penyakit hati.
Kalau jauh di penyakit hati, jangan suka buruk sangka. Alamatnya orang yang mati baik adalah orang yang selalu berprasangka baik. Tapi alamatnya orang yang akan mati buruk adalah orang yang selalu berprasangka buruk. Senantiasa kita berprasangka baik terhadap orang lain. Yang ketiga, bari'um minad dain, harus jauh-jauh dari hutang piutang. Jauh dari kesombongan, jauh dari penyakit hati, dan jauh dari hutang piutang. Hati-hati dengan hutang piutang. Kalau ada yang masih berhutang, lunasin, ya. Jangan lebih galak daripada yang yang selingkuh. Subhanallah, dia yang hutang, dia yang galak. Dia yang diutangin, ya Allah, hari lebaran tidak pakai baju baru. Yang diutangin, yang hutang malah hari lebaran, sage semua orangnya. Jadi jangan sampai kita ada urusan ini. Saking besarnya ini urusan sesama manusia. Jadi hari ini kita bahas tentang mari kita raih kebersamaan. Kebersamaannya dijaga, ya. Kebersamaannya dijaga, ukhuwah Islamiyahnya dijaga, ukhuwah wataniyahnya dijaga. Saya rasa di sini tidak semuanya Muslim. Tapi kita sebagai orang yang baik, orang Muslim itu ada apa artinya Muslim? Muslim, pemberi keselamatan, pemberi kedamaian, bukan hanya kepada sesama Muslim, tapi kepada sesama manusia. Ada seorang wanita, dia pulang dari bermaksiat, tapi dia mau tobat. Dalam perjalanan tobatnya dia ketemu seekor anjing yang sedang kelaparan. Dia ambil sepatunya, dia kasih minum seekor anjing. Subhanallah. Setelah dia kasih minum seekor anjing tersebut, dia meninggal dunia juga perempuan ini. Allah ridho padanya, Allah ampuni dosanya. Tuh, kasih minum anjing saja. Kasih minum anjing saja Allah ridho kepadanya. Apalagi kalau ustaz mau kasih minum. Kasih minum seekor anjing saja Allah ridho kepadanya. Apalagi kalau kau bikin suami kopi, jangan ngopi mulu. Ya, jadi subhanallah, urusan sesama manusia ini bisa jadi itu. Makanya dari sini ulama mengatakan, oh berarti bersedekah itu kepada seluruh makhluk hidup. Iya, kata Nabi SAW, atas setiap nyawa itu ada sedekah di dalamnya. Jadi bukan hanya muslim itu bukan hanya yang baik kepada sesama muslim, tapi baik kepada seluruh makhluknya Allah. Jangankan kepada non muslim, kepada tanaman pun kita harus sayang, kepada binatang pun kita harus cinta kasih, dan apalagi kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim, apalagi kepada keluarga sendiri. Karena ada orang baik terhadap orang lain, temannya dia baik, tapi kepada istrinya dia pelit. Tuhanku, udah rekam aja Pak. Ada orang kepada temannya dia royal, tapi kepada istrinya dia pelit. Tahu nggak Pak? Kenapa sedekah kepada istri itu adalah sedekah yang paling banyak pahalanya? Sedekah kepada keluarga paling banyak pahalanya dibandingkan sedekah kepada yatim, kepada keluarga. Karena kalau sedekah keluar rumah itu terlalu banyak pujiannya. Aduh Pak Haji baik banget, aduh makasih banyak ya Pak. Aduh Masya Allah Bu Haji, emang Bu Haji baik banget nih Bu Haji deh. Bu Haji baik banget. Tapi kalau sedekah kepada istri, nih ya, bukannya apa? Mau segini? Udah naik tahun harga cabai, naik keluarga ini, coba tuh. Kalau kita sedekah kepada orang tua, kepada mertua, oh alih-alih terima kasih, kurang nih, kurang. Subhanallah. Kok cuma segini? Makanya pahalanya banyak, karena terima kasihnya sedikit. Kalau keluar rumah itu terima kasih terus. Aduh makasih banyak Pak Haji, baik banget Pak Haji, semoga tambah rezekinya, semoga tambah ininya, semoga tambah ini, semoga banyak sekali doanya orang lain kepada kita. Makanya pahalanya sedikit. Tapi kalau kepada keluarga ujiannya yang besar, makanya pahalanya juga lebih besar. Subhanallah. Jemaah, saya doakan semua yang hadir Allah tambahkan rezekinya. Kepada seluruh pengurus, kepada seluruh orang tua kita, orang-orang yang menjadi gerbang pekerjaan, orang-orang menjadi penyambung daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, mesti berterima kasih. Mesti berterima kasih karena rezeki itu tidak langsung dari Allah. Rezeki itu pasti melalui tangan manusia. Makanya kita pandai-pandailah berterima kasih, pandai-pandailah bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.